Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada para sahabat yang selalu mendukung channel Sun Energy ini. Alhamdulillah setiap hari, setiap waktu, setiap minggu subscribe-nya semakin meningkat. Terima kasih kepada sahabat, kepada pendukung channel Sun Energy ini. Semoga diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya yang sudah mensubscribe channel ini. Baik, semoga selalu salam sukses buat sahabat dimanapun berada. Di sini Sun Energi selalu akan menayangkan konten-konten yang bermanfaat ya kepada sahabat. Barangkali ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman berbagi apapun itu, intinya kita di sini konten-kontennya yang bermanfaat saja, karena ilmu itu harus berbagi. Yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi. Oke, di sini Sun Energi biasa akan unboxing sedikit. Di sini saya mempunyai satu buah genset tenaga baterai yang sistem kerjanya berhubung masih mode charging, jadi masih di charging ke PLN ya. Oke, di sini penchargingan sudah full, sudah tidak mencharging lagi, sudah cut out karena voltase baterai sudah mencapai di 14 volt. Itu artinya baterai sudah posisi full. Di sini baterai 100% full itu di 12,7. Di sini terbaca 13 karena kapasitas baterainya lumayan besar. Seperti ini. 150 kali 3. Sistemnya kita paralel, jadi 300 Ah kali 12. Total 3600 watt atau WH. Di sini untuk voltasenya 220 volt karena ini voltase PLN, belum beralih ke gensetnya ya. Untuk wattnya masih 0, kWh 0, 50 Hz. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan, saya akan menggunakan mesin cuci karena kebetulan mau saya pergunakan untuk mesin cuci. Di sini kipasnya sudah aktif. Saya di sini akan menggunakan mesin cuci, kebetulan cuciannya banyak. Di sini akan lampunya. Di sini menggunakan mesin cuci Panasonic, dayanya 450 watt, daya startupnya sekitar 800 ya. Di sini saya menggunakan sebuah inverter luminous yang berdaya 1000 watt. 1000 watt volt ampere VA. Oke, kita langsung saja mendemonstrasikan tanpa edit-editan. Kita cabut dulu untuk chargingnya karena baterainya sudah full. Oke, baterainya sudah dicabut. Sudah mati, kondisi mati. Jadi kita di sini hidupkan dulu untuk mengaktifkan gensetnya. Sudah aktif. Di sini terbaca untuk di kWh-nya 218 volt. 218 volt. Di sini belum ada pemakaian ya. Masih kondisi di non beban. Di sini baterainya sudah sama-sama di 13,4 volt. Baik, kita langsung
colokan ini. Sini. Nanti kita setelah mesin cuci selesai, kita akan menyalakan AC. Sampai berapa jamkah kekuatan genset tenaga baterai ini ya? Sebelumnya belum pernah saya gunakan sampai berjam-jam karena mati lampunya di sini sungguh sedikit kecil. Peluang mati lampu di sini sangat-sangat, paling lama di sini mati lampu itu 15 menit, 20 menit, jarang 1 jam. Oke, di sini kabelnya. Maaf, kita bikin videonya natural aja ya. Ini colokan ke PLN, ini colokan dari genset. Dari genset keluar ke sono ya. Ke sini. Kita cabut colokan dari PLN-nya. Kita pindahkan ke sini. Nah, oke, kerannya kita buka. Ini udah mah? Udah ini kan? Oh iya, belum. Kita kasih sabun dulu ya. Kita kasih sabun dulu. Sabunnya 2 ke 1 nih? 2. Oke, kita kasih sabun dulu. Kita coba gensetnya sampai selesai nyuci, apakah kapasitas baterainya itu bisa mencukupi, karena selama ini genset tenaga baterainya nganggur, jarang dipakai, mati lampu pun jarang. Jadi sekarang saya membuat tutorial dengan kapasitas baterai 300 Ah, apakah mampu menjalankan mesin cuci sampai selesai. Sisa baterainya nanti kapasitas baterai di berapa persen. Ini buat perbandingan untuk penghematan PLN ya. Nanti teman-teman sahabat bila ingin tahu dengan cara PLTS itu sampai di mana bisa menghemat, jadi sini kita simple aja. Kita menggunakan kapasitas baterai 300 Ah sama dengan 3600 Wh atau watt daya simpan chargingnya. Oke, kita coba on kan. Kita setel di waktu. Oke, langsung program. Terus kita setting air di 7 liter. Terus kita start. Oke, airnya sudah keluar ya. Ini menggunakan inverter. Ini menggunakan non PLN, ini menggunakan daya yang termakan sudah berapa watt, daya yang masuk. Daya masuk masih 0 watt ya, karena masih pengisian air. Jadi motornya belum bergerak, jadi di sini dayanya masih 0 wattnya. Berarti otomatis air tidak. Oke, proses pengisian air dulu ya. Kita tunggu sampai motornya bergerak karena ini airnya 7 liter, mungkin cukup lama. Posisi masih pengisian air, mesin cucinya belum bisa berjalan. Kita tunggu. Karena pengisian air masih berjalan, di sini inverter belum terbebani ya.
belum bisa membaca berapa wattkah daya konsumsi mesin cuci itu nantinya. Di sini kebaca dia berapa watt konsumsi daya listriknya, itu di sini terlihat. Jadi di sini sudah lengkap ya, beban mesin cuci di sini nanti akan terbaca di berapa watt ketika dia mencuci. Biasanya mesin cuci itu daya watt hisapnya sangat tinggi ketika dia melakukan penggilasan atau mencuci. Beda halnya dengan pengering. Pengering itu dia bebannya ringan karena tidak ada air. Di sini beban yang akan terbaca nanti di saat dia menggilas, yaitu mencuci, di sini akan terbaca berapa watt di sini daya konsumsi mesin cuci, daya hisap mesin cuci ke baterai ini. Jadi di sini inverter akan terbebani ketika di sini sudah terbaca karena mesin cucinya tadi masih dalam pengisian air. Posisi baterai masih 100% ya. Sampai berapa persenkah sampai selesai nyuci, nanti voltase baterai di berapa volt, terus di berapa persen sisa baterai. Oke, bagi yang penasaran, kepada para sahabat subscriber yang sudah mendukung channel ini, terima kasih. Mohon sudah banyak yang mengsubscribe. Semoga rezekinya ditambah banyak, rezekinya dimurahkan yang sudah mensubscribe channel Sun Energy ini. Bila ingin ada yang bertanya tentang PLTS, silahkan, mangga, deskripsi ada. Kita pemesanan bisa 1000 sampai 1500 watt. Yaitu PLTS sebagai sumber utama bisa, PLN sebagai backup juga bisa. Oke, ikuti terus. Bila para sahabat penasaran, ikuti terus channel Sun Energy. Check it out. Oke, mesin cuci sudah mulai berjalan. Ini sedang melakukan penggilasan untuk mesin cucinya. Kita lihat di gensetnya terbebani berapa ampere. Di sini terbaca ketika mesin cucinya melakukan penggilasan, kita ambil di ampere yang paling besar, yaitu 1, kita lihat ampernya karena mesin cucinya dia bergerak bolak-balik, untuk dayanya bisa berubah-ubah. Di sini terbaca 1,42 ampere. Kita ambil yang paling besar 45. Bahkan tadi sempat 1,90 ampere. Di sini ternyata wattnya tidak terbaca, saya lupa karena di sini tidak menggunakan panel surya ya. Di sini watt ini hanya diperuntukkan untuk panel surya. Bila sudah menggunakan PV berarti di sini sudah mulai terbaca. Karena di sini tidak menggunakan panel surya, jadi dia posisinya 0. Di sini 1,46 ampere. 1,37 33 1,42 ampere. Untuk daya wattnya nanti kita simpulkan di akhir video. Di sini baterai sudah mulai berubah-ubah ya. Di sini sudah turun. Penurunan baterai dimulai dari angka dari atas ke bawah terus ke tengah, karena di sini paralelnya sumber inverternya dihubungkan baterai yang satu dengan
yang 3, jadi untuk yang tengah paralel yang paling akhir. Ketika mesin cuci melakukan daya kerja, di sini baterai pun berubah-ubah karena watt baterai semakin terkonsumsi ya, watt baterainya terkonsumsi, jadi voltase baterai berubah-ubah semakin menurun karena baterai itu hitungannya WH, watt hours per jam. Jadi semakin lama digunakan baterai semakin turun untuk kapasitas charging atau kapasitas wattnya, daya baterainya semakin menurun. Tapi di sini posisi baterai masih full 100%, belum turun sampai 90 atau 95, masih dalam posisi 100%. Di sini 1, ini mesin cucinya sudah mulai nih, mesin cucinya sudah mulai menggilas terus. Di sini untuk voltasenya masih bertahan di 212 volt, berarti ini benar-benar murni pure sine wave, sama seperti PLN. Sini masih terbaca. Kita lihat untuk mesin cucinya. Mesin cucinya ternyata sudah mulai ya, sudah mulai bergeraknya, sudah mulai kenceng. Kita tunggu sampai selesai. Ini settingannya 30 menit. Di sini sisa 12 menit lagi untuk penggilasannya. Di sini settingan dari mulai start sampai selesai ini di 30 menit, setengah jam baru selesai mencuci. Di sini untuk settingannya baru 12 menit untuk sistemnya. Ini posisinya masih dalam penggilasan. Oke, airnya sudah dibuang ya, sudah mulai pembuangan air. Sudah membuang air, berarti ini untuk gelombang keduanya dia nanti masih penggilasan ya, 2 kali gilas, 2 kali mengeringkan. Di sini beban baterai pun masih di 28. Jadi keadaan baterai masih kecil. Kapasitas baterai yang terhisap itu masih sangat sedikit, belum mencapai 35%, belum mencapai. Oke, ikutin terus sampai berapa persenkah baterai ini tersisa. Setelah itu kita coba untuk AC. Kalau AC ini mungkin sedikit ekstrim ya, karena dia muter terus. Oke. Nah, untuk posisi mengeringkan ini tegangannya semakin besar ya. Daya hisap konsumsi baterainya lumayan, ini nyampe 22, sekali muter 22,42 ampere. Di sini baterai sampai turun dari 28 volt turun sampai ke 12,6 volt. 12,7 karena mesin cucinya lagi melakukan pengeringan. Tuh, mesin cuci sudah mulai berjalan. Ini voltase baterainya sudah mulai karena mesin cucinya sudah mulai melakukan pengeringan. Kita lihat. Mesin cucinya sudah mulai melakukan pengeringan tahap pertama ya, dari penggilasan. Nanti setelah melakukan pengeringan, mesin cuci ini akan
melakukan penggilasan lagi. Ini daya yang terhisap dengan seperti ini nih, daya konsumsi baterainya cukup tinggi. Kita lihat kembali. Di sini posisinya sudah di angka 1,01 ampere lah. Di sini terbaca 1 ampere untuk PF-nya di sini 99. Jadi dia tidak berubah-ubah. Untuk voltase di 12,7. Ini sungguh lumayan sekali untuk daya konsumsi baterainya ya. Sungguh lumayan. Oke, kita tunggu terus sampai selesai. Pencucian non PLN Free Energy. Sudah selesai pengeringan. Di sini mulai tahap kedua, yaitu penggilasan kembali ya. Tahap kedua penggilasan. Ini sisa waktu sudah 23 menit. Ini proses pengeringan yang kedua ya. Proses pengeringan yang kedua. Ini 3 kali tahap penggilasan. Gilas kering, gilas kering. Ini penggilasan yang terakhir. Habis ini penggilasan yang terakhir. Penggilasan yang terakhir. Oke, pencucian telah berakhir. Ini menghabiskan waktu untuk pengering. Oke, kesimpulannya sahabat, dengan kapasitas 450 Ah 3500 watt sungguh cukup sekali ya. Bagi para sahabat yang belum teraliri listrik, gunakan PLTS dengan daya baterai 1000, dengan daya baterai 450 Ah dengan panel surya 1000 watt itu sungguh bisa. Sudah bisa nyuci, sudah bisa masak nasi, sudah bisa pompa air dan setrikaan. Oke, untuk tes keduanya kita tes kipas 1 buah unit AC. Ntar. Oke, di akhir episode, terima kasih kepada para subscriber yang setia menonton sampai akhir. Ini durasinya sampai 22 menit 22 menit 50 detik lebih, karena kita tidak bisa disingkat-singkat untuk realnya. Kesimpulannya dari 13,1 volt ini masih berada di posisi di 12,8 volt untuk posisi baterai, berarti masih sangat dalam posisi aman. Di sini baterai penuh adalah di 12,7, berarti posisi baterai masih dalam keadaan full 100%. Karena kapasitas ini kan 150 Ah, berarti kisaran di 98 atau hanya kepakai 10% saja untuk mesin cuci. Hanya mengkonsumsi baterai 10%. Oke, terima kasih atas dukungan sahabat menonton sampai selesai. Untuk tahap berikutnya kita coba 1 unit AC setengah PK dengan daya 400 watt. Kita putar buat di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like dan share, tekan tombol loncengnya bila perlu, bila sahabat ingin menyaksikan konten-konten dari Sun Energy agar tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat kita bagikan. Oke, untuk menyalakan sebuah AC kita starting nanti habis maghrib sampai voltase baterai kita tembuskan ke 11,5 volt. Bertahan berapa jam untuk baterai 300 Ah ini untuk menjalankan AC, durasi sampai berapa jam? Oke, saksikan video kita berikutnya.
Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sholat share. Mantap.